Malam itu, selepas makan malam sederhana di ruang tamu, istriku duduk di sampingku dengan wajah yang tampak tenang. Suaranya lembut ketika ia berkata, "Mas, besok aku mau nginap di rumah kakak. Katanya anaknya lagi sakit, jadi aku mau bantu jaga keponakan." Aku menatapnya sejenak. Kalimat itu terdengar wajar, tapi entah kenapa ada sedikit rasa ganjil di hatiku. Biasanya, kalau memang ingin menginap, ia akan memberitahu jauh-jauh hari. Kali ini mendadak sekali, bahkan tanpa diskusi sebelumnya. Aku mencoba menahan curiga, berusaha percaya. Dengan senyum tipis aku menjawab, "Ya sudah, kalau memang mau bantu kakakmu, silakan. Tapi hati-hati di jalan, ya." Dia tersenyum samar, lalu meraih tanganku sebentar, seolah meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun saat itu juga, ada perasaan berat yang menghantui dada. Entah firasat atau sekadar cemburu buta, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ketika ia beranjak ke kamar untuk menyiapkan pakaian, aku duduk termenung di ruang tamu. Tatapan kosongku jatuh pada jam dinding yang berdetak pelan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah memberi tanda bahwa sebuah badai besar akan segera datang ke dalam rumah tanggaku. Sejak istriku berangkat sore itu, hatiku tidak bisa tenang. Biasanya, kalau memang berada di rumah kakaknya, ia sering mengirim pesan sekadar memberi kabar atau mengirim foto keponakannya. Tapi kali ini berbeda. Sudah lewat tengah malam, ponselku hanya berisi satu pesan singkat darinya. "Mas, aku sudah sampai. Jangan khawatir." Ya, pesan itu terlalu singkat, terlalu kering. Tidak seperti biasanya. Aku mencoba menghubungi, namun panggilanku hanya dijawab dengan alasan, "Maaf mas, aku lagi sibuk sama anaknya kakak. Nanti aku kabarin lagi." Suaranya terdengar terburu-buru, seperti ingin segera mengakhiri pembicaraan. Rasa curiga itu semakin tumbuh. Aku mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin banyak pertanyaan muncul di kepala. Jika benar ia di rumah kakaknya, mengapa ia terdengar begitu berbeda? Aku membuka media sosialnya, sepi, tidak ada aktivitas baru. Padahal biasanya ia rajin membagikan momen kebersamaan dengan keluarganya. Malam itu aku sulit tidur. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Benarkah istriku sedang berada di rumah kakaknya? Atau ia sedang berada di tempat lain? Aku berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Perasaan ini semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang kelam bersembunyi di balik alasan sederhana yang ia ucapkan. Dan firasat itu ternyata benar adanya. Pagi itu, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja. Namun rasa gelisah terus menghantui. Hingga tanpa sengaja, saat membuka laptop, aku mendapati sebuah email yang masuk di akun keluarga. Kami akun yang biasanya digunakan untuk pesan belanja online atau tiket. Mataku langsung membesar. Sebuah notifikasi tiket perjalanan ke luar negeri atas nama istriku, Singapura. Tanggal keberangkatan, persis kemarin sore, tanganku bergetar. Aku membaca ulang detailnya, nomor kursi, jam penerbangan, bahkan kode booking yang sah. Itu bukan sekadar kebetulan, itu nyata. Darahku seakan mendidih. Jadi, alasan mengurus keponakan hanyalah kedok. Di saat aku percaya penuh, ia justru melangkah ke luar negeri dengan kebohongan yang rapi. Aku mencoba menenangkan diri, tapi amarah bercampur kekecewaan membuat dadaku sesak. Siapa yang bersamanya? Kenapa harus diam-diam? Rasa ingin tahu membawaku memeriksa lebih jauh. Aku membuka riwayat perangkatnya yang pernah tersambung di laptopku. Dari situ, aku menemukan sebuah folder cache yang menyimpan potongan percakapan dengan seseorang yang tak asing lagi bagiku, mantan kekasihnya. Dalam percakapan itu jelas tertulis rencana perjalanan mereka, tempat-tempat yang akan dikunjungi di Singapura, hotel yang sudah mereka pesan, bahkan kalimat manis yang menusuk hatiku. Akhirnya kita bisa liburan berdua, tanpa ada yang tahu. Jantungku berdegup kencang, napasku berat. Semua teka-teki semalam kini mulai terjawab. Namun di saat yang sama, perasaan hancur tak terbendung lagi. Istriku wanita yang kupercaya sepenuhnya telah menipuku dengan cara paling kejam. Setelah menemukan bukti tiket dan folder percakapan itu, aku memberanikan diri membaca lebih dalam. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Nama itu muncul berulang-ulang dalam chat Harry. Aku langsung teringat, Harry adalah mantan pacarnya saat kuliah dulu. Dulu ia pernah bercerita, katanya hubungan mereka sudah lama berakhir tanpa ada rasa apa-apa lagi. Aku percaya.
Tapi kini, semua kepercayaan itu berubah jadi racun. Dalam percakapan, Harry menuliskan, "Aku nggak nyangka akhirnya kamu berani juga. Sudah lama aku ingin kita bisa jalan berdua, tanpa sembunyi-sembunyi." Dan istriku membalas dengan kalimat yang membuat dadaku terasa dihantam palu gudam. "Aku juga. Bersamamu aku merasa jadi diriku lagi. Di Singapura, nggak ada yang bisa ganggu kita." Tanganku mengepal keras, hampir meremukan ponsel yang kugenggam. Bayangan mereka berdua berjalan di negeri orang, tersenyum mesra, seakan-akan tidak punya beban, membuat kepalaku panas. Aku teringat bagaimana dulu aku berjuang untuk menikahinya, menabung bertahun-tahun, menahan gengsi saat ditolak keluarga besarnya karena dianggap bukan siapa-siapa. Tapi aku tetap bertahan demi cinta. Dan kini, cinta itu malah dibalas dengan pengkhianatan yang busuk. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Gelap, hanya diterangi cahaya lampu kecil. Hatiku diliputi perasaan campur aduk marah, sakit, kecewa. Tapi juga ada niat bulat di dalam hati jika ini benar. Aku harus membongkarnya sampai tuntas. Esoknya, aku mencoba menghubungi kakaknya alasan yang dipakai istriku untuk menginap. Dengan nada sopan aku bertanya, "Mbak, semalam adik menginap di rumah Mbak?" "Ya, katanya mau bantu jagain anak Mbak yang lagi sakit." Hening sejenak di seberang, lalu kakaknya menjawab heran, "Loh, anak saya baik-baik saja. Mas dan adikmu tidak ke rumah saya sejak beberapa minggu ini." Memangnya dia bilang begitu? Detik itu juga darahku seolah berhenti mengalir. Kepalaku panas. Jadi benar alasan itu murni kebohongan. Aku mencoba menahan suara agar tetap tenang. "Oh, begitu ya, Mbak, maaf mengganggu." Lalu kuakhiri panggilan itu dengan tangan gemetar. Malam harinya, keluarganya datang berkumpul di rumah orang tuaku. Istriku sudah lebih dulu tiba, wajahnya tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Dengan penuh percaya diri ia berkata di hadapan semua, "Kemarin aku di rumah kakak, Mas, bahkan sampai larut malam ikut menemani ponakan." Aku menatapnya tajam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini hanya terdengar seperti racun. Dia berani berbohong bukan hanya padaku, tapi juga pada keluarganya sendiri. Aku terdiam. Aku tidak ingin gegabah. Belum saatnya bukti itu aku keluarkan. Tapi di dalam hati, aku sudah bersumpah, kebohongan ini harus terbongkar di hadapan semua orang, agar tidak ada lagi topeng yang bisa ia kenakan. Malam itu aku hanya menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang ia kira pertanda aku percaya. Padahal, dalam hatiku aku sudah menyiapkan badai besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Beberapa hari setelah kebohongan itu, aku mulai menyusun rencana. Hasad curiga yang kini telah berubah menjadi keyakinan, membuatku semakin bertekad mencari bukti yang tak terbantahkan. Dengan hati-hati, aku menelusuri akun media sosial yang selama ini istriku sembunyikan. Akun kedua, yang hanya digunakan untuk lingkaran kecil teman-temannya. Dari situlah aku menemukan celah besar. Sebuah foto terpajang jelas, pemandangan kota Singapura Marina Bay Sands yang ikonik. Dan di ujung foto, terlihat bayangan tubuhnya, walau hanya sepotong. Aku tahu itu dia. Jaket yang ia kenakan adalah jaket yang pernah kubelikan setahun lalu. Tak hanya itu, di akun lain yang tak sengaja kudapati, aku menemukan foto lebih jelas. Dia bersama Harry, senyum mereka lepas, bergandengan tangan di jalanan Orchard Road, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Dadaku sesak, tenggorokan tercekat. Sakitnya bukan main, melihat wanita yang selama ini kucintai, justru tampak paling bahagia saat bersama pria lain. Semakin jauh aku menelusuri, semakin banyak foto dan video yang mereka unggah di akun palsu itu. Makan malam romantis, berpose di depan Universal Studio, bahkan candaan mesra yang membuatku ingin meremukan layar ponsel. Semua ini tak lagi sekadar firasat. Semua ini nyata. Ia telah menipu, mengkhianati, sekaligus mempermalukanku. Malam itu aku duduk sendiri, memandang bukti-bukti yang kini menumpuk di tanganku. Air mataku jatuh, bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena sadar pernikahan yang kuanggap suci ternyata hanya panggung sandiwara baginya. Dan aku tahu, waktunya sudah dekat. Kebohongan ini harus kuakhiri di hadapan semua orang. Setelah semua bukti itu kutemukan, aku tahu aku tidak boleh gegabah. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya memutar balik keadaan. Maka, aku mulai menyusun semuanya dengan rapi, satu demi satu.
Aku cetak tiket pesawat yang kupindahkan dari email. Aku simpan screenshot percakapan mesra antara dirinya dengan Raka, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Aku juga unduh foto-foto liburan mereka di Singapura, ada yang bergandengan tangan, ada yang saling menatap penuh senyum. Setiap bukti kususun dalam sebuah map hitam. Berat rasanya membuka lembar demi lembar. Seakan setiap kertas itu adalah belati yang menusuk jantungku. Tapi aku harus kuat. Tak hanya itu, aku juga menyimpan rekaman telepon dengan kakaknya. Saat ia dengan jelas berkata bahwa istriku tidak pernah datang menginap. Bukti ini akan menjadi penutup mulutnya jika ia mencoba menyangkal. Malam itu aku duduk di ruang kerja, menatap semua bukti yang kini menumpuk di meja. Hatiku remuk, tapi di balik sakit itu, ada api yang menyala, aku akan bongkar. Semuanya di hadapan keluarga besar. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku teringat wajahnya saat dengan santai berbohong di depan semua orang. Itu yang membuat tekadku semakin bulat. Aku tidak hanya ingin membuka kedoknya. Aku ingin ia merasakan malu yang sama besarnya dengan luka yang ditorehkannya di hatiku. Dengan map hitam itu di tanganku, aku siap menunggu hari yang tepat. Hari di mana semua kebohongan akan runtuh. Dan topengnya akan hancur di hadapan orang-orang yang dulu ia banggakan. Hari itu aku sengaja mengundang keluarga besar untuk berkumpul di rumah orang tuaku. Alasannya sederhana, silaturahmi. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya aku sudah menyiapkan panggung besar untuk membuka kedok pengkhianatan istriku. Istriku datang dengan wajah tenang, bahkan sempat tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Di hadapan keluarga, ia berbicara ramah, membaur, dan berperan sebagai istri yang baik. Aku hanya menatapnya dari kejauhan, menyimpan semua bara di dadaku. Setelah semua duduk, aku berdiri, suasana hening. Dengan suara tenang tapi tegas, aku berkata, ada sesuatu yang harus aku sampaikan di hadapan kalian semua. Sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku, dari kita semua. Matanya langsung menatapku kaget, tapi aku tidak peduli. Aku membuka map hitam yang sudah kusiapkan, lalu mengeluarkan tiket pesawat dengan namanya tercetak jelas. Katanya menginap di rumah kakak, tapi nyatanya pergi ke Singapura. Ini buktinya. Aku lanjutkan dengan menunjukkan foto-foto liburannya bersama Harry. Terpampang jelas di layar proyektor kecil yang sudah kusiapkan. Semua orang terkejut. Ada yang menutup mulutnya, ada yang menggeleng tak percaya. Istriku mencoba berdiri dan membela diri. Itu tidak seperti yang kamu kira. Itu hanya, aku memotong dengan suara lantang. Cukup, jangan menambah kebohongan. Ini rekaman telepon kakakmu sendiri yang bilang kamu tidak pernah datang ke rumahnya. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, lidahnya keluh. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia lontarkan. Aku menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara bergetar menahan emosi. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga mempermalukan keluarga ini dengan kebohonganmu. Tangisan pecah dari beberapa anggota keluarga. Dan di saat itu juga, aku tahu waktunya mengambil keputusan terakhir. Ruangan itu masih sunyi setelah semua bukti kutunjukkan. Wajah istriku pucat, air matanya mulai jatuh. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua orang sudah melihat kenyataan yang sebenarnya. Aku berdiri, menatapnya dalam-dalam. Hati ini hancur, tapi tekadku sudah bulat. Dengan suara tegas, kuucapkan kalimat yang selama ini paling berat bagi seorang suami. Mulai detik ini, aku talak kamu. 1, 2, 3. Tanganku gemetar, suaraku bergetar, tapi kata-kata itu meluncur tanpa ragu. Teriakan kaget terdengar dari keluarga besarnya. Ibunya menangis, kakaknya hanya bisa menutup wajah. Sementara ayahku menepuk pundakku dengan mata berkaca-kaca. Semua orang terdiam, menyadari bahwa ikatan pernikahan ini sudah berakhir di tempat itu juga. Istriku terduduk, menangis histeris, mencoba meraih tanganku. Mas, jangan, aku bisa jelaskan. Aku khilaf, tapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Cukup, khilaf sekali mungkin bisa dimaafkan, tapi ini, kau rencanakan, kau sembunyikan, kau nikmati, dan aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Air mataku jatuh, tapi hatiku terasa lega. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terlepas. Aku memilih jalan pahit, tapi itulah jalan yang benar. Hari itu juga, semua orang menjadi saksi. Pernikahan yang pernah kuperjuangkan dengan darah dan air mata, berakhir dengan talak 3, dan sejak saat itu,
Aku berjanji pada diriku sendiri, lebih baik sendiri dalam kejujuran, daripada bersama dalam pengkhianatan.